Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Umar Nur Syarifuddin dan saya mahasiswa STAI Darut Tauhid yang sekarang menempuh semester 3. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dan penilaian ujian tengah semester dari mata kuliah kewarganegaraan oleh dosen pengampu Ustadz Senki Nur Ahmadi MH. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang jejak sejarah Sangsaka Bendera Merah Putih yang mempunyai banyak makna sekaligus simbol bagi bangsa kita. Tahukah teman-teman, bendera Indonesia yang terdiri dari warna merah dan putih adalah identitas utama negara kita. Dan selain itu, secara semiotika, makna di baliknya begitu mendalam, di mana merah melambangkan keberanian dan raga manusia, sementara putih melambangkan kesucian dan jiwa yang sangat murni. Menariknya, penggunaan dui warna ini bukanlah penemuan baru. Bisa dilihat dan kita tarik garis sejarahnya. Warna merah putih sudah digunakan sejak era kerajaan termasuk kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Dalam sejarah modern, bendera ini menjadi simbol perlawanan. Pada tahun 1928, merah putih mulai digunakan oleh kaum nasionalis dan pelajar di Pulau Jawa sebagai wujud protes dan semangat untuk lepas dari penjajahan Belanda. Kita ingat, bendera Belanda berkibar selama kurang lebih 340 tahun sebelum digantikan oleh bendera Jepang. Berawal dari situlah latar belakang kelahiran bendera nasional dipicu oleh sidang yang tidak resmi Chuo Sanggiin pada 12 September 1944 yang dipimpin oleh Soekarno, di mana regulasi bendera dan lagu kebangsaan mulai dibahas. Tidak ada seorang anggota pun yang tidak berdiri, sehingga boleh saya katakan. Secara resmi, Sangsaka Merah Putih pertama dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, 56 Jakarta. Bendera bersejarah ini dikibarkan oleh Latif Hendraningrat, Suhud, dan Trimurti. Selain itu, panitia juga menetapkan bahwa rasio ukuran bendera kita adalah 3:2. Namun, perjalanan bendera ini tidaklah mudah. Bendera pusaka bahkan pernah dalam bahaya dan harus dipisahkan menjadi 2 bagian. Ini terjadi saat para pemimpin RI harus pindah ke Yogyakarta dan kota itu jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1948. Presiden Soekarno mempercayakan bendera ini untuk diselamatkan kepada ajudannya yaitu Hussein Mutahar. Dan dengan keberanian Mutahar, ia menjahit kembali kedua bagian bendera tersebut yang telah dipisahkan, dan akhirnya Sangsaka kembali berkibar di Yogyakarta pada 17 Agustus 1949. Kisah penyelamatan ini adalah warisan heroik yang tak ternilai. Dan sejak tahun 1958, bendera merah putih pertama itu ditetapkan sebagai bendera pusaka berdasarkan peraturan pemerintah. Namun, bendera pusaka terakhir dikibarkan pada 17 Agustus 1968. Nah, kenapa bendera pusaka terakhir dikibarkan pada 17 Agustus 1968? Karena kondisinya yang sudah rapuh, pudar, dan usianya yang sudah tua. Oleh karena itu, sejak 1969 hingga kini, yang kita saksikan ialah bendera duplikat yang terbuat dari sutra. Bendera asli saat ini dijaga dengan sangat hati-hati di ruangan terkontrol di Istana Merdeka dan telah berstatus sebagai cagar budaya nasional. Baik, sekarang kita beralih ke aturan, di mana tata cara pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih telah diatur oleh undang-undang. Bendera Sangsaka Merah Putih harus dinaikkan atau diturunkan pada tiang secara perlahan-lahan dan hikmat, serta tidak boleh menyentuh tanah. Saat upacara,
Semua hadirin wajib berdiri tegak dan hormat, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada pula larangan tegas yang harus kita hindari, yaitu dilarang merobek, membakar, ataupun melakukan perbuatan yang lain yang merendahkan kehormatan bendera negara. Oke, sebagai penutup, mari kita camkan bahwa sejarah adalah jendela dunia. Simbol negara kita yaitu bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, dan lambang negara adalah 3 pilar penting yang diatur dalam Undang-Undang Dasar di negara kita. Nah, dengan menghargai Sang Saka Merah Putih, kita tidak hanya merayakan kemerdekaan, tetapi kita juga menunjukkan kesadaran sejarah dan kecintaan kita kepada identitas bangsa. Mungkin cukup sekian tentang apa yang telah saya bisa sampaikan untuk materi kewarganegaraan ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di pembahasan sejarah berikutnya. Di sanalah